Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 5 ide permainan untuk kelas bahasa Inggris. Permainan ini tentu akan membuat materinya menjadi lebih seru dan menyenangkan di sesi pembelajaran di kelas kita. Kita mulai saja. Permainan yang pertama ini, kita perlu mempersiapkan sebuah jam waker ataupun jam dinding. Kemudian kita ajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar di dalam kelas. Dan kemudian kita akan mendistribusikan jam waker tadi kepada siswa. Jadi satu orang saja yang memegang. Kemudian kita akan mengatakan misalnya jam 10:30 misalnya ya, 10:30 atau 2:15 dan seterusnya. Lalu siswa tersebut harus menyetel jam tadi sesuai dengan instruksi yang kita sampaikan. Jika kita mengatakan 10:30, maka siswa tersebut harus menyetel jam tadi sesuai dengan angka yang kita baru saja sebutkan, 10:30 dan seterusnya sehingga semua siswa mendapatkan giliran yang sama mengenai materi jam pada sesi permainan ini. Permainan yang kedua, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu sebuah gambar organ manusia karena kita akan membahas materi mengenai bagian-bagian tubuh atau body parts ya dalam bahasa Inggris. Kemudian kita ajak siswa untuk membentuk sebuah bentuk U ya, bukan lingkaran tapi bentuk U dan kemudian menghadap ke gambar yang sudah kita siapkan yaitu bagian-bagian tubuh tadi. Kemudian berurutan dari siswa yang pertama, kita akan meminta siswa untuk menunjukkan benda atau bagian tubuh yang kita minta. Misalnya, can you show me our heart misalnya ya. Can you show me the heart of human? Bisakah menunjukkan hati dari manusia misalnya ya. Kemudian siswa tersebut harus menunjukkan dengan mengatakan I think the heart of human is this. Misalnya begitu. Kemudian instruksi yang kedua kita bisa menunjuk siswa yang kedua dengan mengatakan can you show me our nails ya, kuku. Kemudian si siswa akan menunjuk the nails of our or the human nails is this, misalnya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan siswa kita. Seterusnya dan seterusnya sehingga semua siswa mendapatkan pertanyaan yang sama, artinya pertanyaan yang berbeda-beda namun di materi yang sama mengenai body parts ini. Permainan yang ketiga, kita tidak perlu mempersiapkan media apapun, kita hanya akan ajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar, kemudian kita minta siswa untuk clap their hands, ya, seirama dengan detik jam. Jadi mereka harus clap their hands seirama dengan detik jam. Kemudian kita akan berdiri di tengah-tengah dan akan berhenti ke beberapa siswa tertentu dan memberikan pertanyaan. Kemudian siswa tersebut harus menjawab pertanyaan kita atau instruksi dari kita. Misalnya, ketika semua siswa sedang bertepuk tangan seirama dengan detik jam, kita akan memberikan pertanyaan ke salah seorang siswa misalnya, please nod your head. Silahkan anggukkan kepalamu. Atau misalnya please di siswa yang kedua, wink your eyes, kedipkan matamu. Atau misalnya please shake your head. Misal ya seperti itu. Jadi jenis pertanyaannya boleh apa saja. Misalnya please spin your body dan seterusnya. Jadi seperti semacam instruksi bisa juga pertanyaan. Begitu seterusnya sehingga semua siswa mendapatkan giliran yang sama. Permainan yang keempat ini kita juga tidak perlu mempersiapkan materi apa-apa atau media apa-apa. Kita hanya perlu mengajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar di dalam kelas. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa instruksi sederhana yang mereka harus ikuti. Misalnya, step forward, melangkah satu langkah ke depan. Atau step backward, melangkah satu langkah ke belakang gitu ya. Maju satu langkah, mundur satu langkah gitu maksudnya ya. Step forward, maju satu langkah, step backward, mundur satu langkah. Atau misalnya spin your body atau sit down, stand up dan seterusnya. Setelah semua instruksi selesai pada sesi pertama ini, kita sampaikan kepada siswa bahwa mereka harus melakukan lawannya. Jadi ketika kita mengatakan step forward, maka yang mereka harus lakukan adalah step backward. Ketika kita mengatakan step backward, mereka harus melakukan step forward. Atau ketika kita mengatakan sit down, mereka harus tetap berdiri. Atau ketika kita mengatakan stand up, mereka harus sit down pada sesi kedua ini. Dan seterusnya sehingga aktivitas ini selesai dengan sesuai target yang kita inginkan. Permainan yang kelima, kita akan minta siswa untuk menyiapkan satu buah kertas kecil dan juga pulpen yang berisi tentang 5 biodata mereka. Misalnya nama lengkap, tanggal lahir, hobi,
warna kesukaan, dan makanan kesukaan. Jadi 5 item tadi itu dituliskan di kertas sesuai dengan biodata mereka masing-masing. Kemudian kita ajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar dengan memegang kertas yang sudah berisi biodata mereka masing-masing. Kemudian kita akan berikan atau kita putar kertas tersebut ke kanan sebanyak 2 kali misalnya ya, 2 kali atau 3 kali. Kemudian siswa akan mendapatkan kertas yang berbeda dan tugas mereka adalah menjelaskan biodata dari kawannya tadi. Jadi jika kawannya adalah laki-laki maka dia harus menggunakan kata his misalnya atau he. Tapi kalau kawannya adalah perempuan maka dia harus menggunakan kata she dan juga her. Dan seterusnya bisa kita ulangi kembali, berputar kembali seterusnya sehingga target yang kita inginkan tercapai. Oke, semuanya itu tadi 5 ide permainan seru untuk kelas bahasa Inggris yang bisa kita aplikasikan di kelas kita, bisa untuk kelas anak-anak ataupun dewasa. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Terima kasih.